Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Impong. Semoga kalian semuanya selalu dalam keadaan yang sehat. Kita akan segera membahas berita politik hari ini yang makin hari makin seru saja. Lalu bagaimana ini dipertanyakan, apakah Hasto ketika sudah ditahan dia akan membeberkan atau membocorkan, membuka dokumen rahasia yang dititipkan kepada Koni seperti janjinya. Apa hanya gertak sambal doang? Ini kan dia sudah ditahan. Mana? Malahan netizen menanti-nantikan sebenarnya apa itu? Apakah hanya sekedar clippingan koran atau seperti apa? Kita bahas dulu beritanya, teman-teman. Bahas itu apa rekaman yang di Rusia akan dibongkar, Pak? Kedua, dengan ditahannya Pak Hasto, apa rekaman yang di Rusia akan dibongkar, Pak? Berikut Nggak dijawab. yang jawabnya sekaligus. Cek, ya, masih Mbak Roni, foto dari merahputih.com, Pak. Ya, Tunggu, selain tunggu. upaya Mungkin dijawab ya. peradilan di PN Jaksel kan, sebenarnya kan ada instrumen lain gitu, lewat instrumen politik di parlemen gitu. Nah, apakah fraksi PDIP lewat Voksi di Komisi 3 itu akan memanggil pimpinan KPK untuk menanyakan terkait yang disebut Mbak Roni tadi sebagai operasi politik penahanan Mas Hasto? Itu aja sih. Terima kasih untuk Ponco. Selanjutnya. Oke, jawab dong langsung. Ibu Ketua Umum tidak menunjukkan PNPC. Komando dikendalikan langsung oleh Ketua Umum Megawati Soekarno Putri. Bisa sudah menjawab tiga. Ini musiknya terlalu kuat, teman-teman, ya, daripada pembicaraan. Next saja. Jadi gimana teman-teman? Rasanya punya kepala daerah tapi statusnya hanya petugas partai. Dan dengan mudahnya disetir dan diatur-atur oleh ketua umum partainya. Saya jadi ingat dengan apa yang pernah dikatakan oleh Pak SBY dalam sebuah wawancara bahwa jangan ada matahari kembar. Apakah Pak SBY ini menyinggung era Pak Jokowi ketika Pak Jokowi menjadi presiden tapi diatur-atur oleh Megawati? Dan itu matahari kembar. Nah, selain itu, para pembenci Jokowi kemarin kan mengatakan, Pak Prabowo jangan mau diatur-atur sama Pak Jokowi. Sekarang ada ketua umum partai ngatur-ngatur kepala daerah, Ngatur kok mereka kepala diam daerah. aja sih? Gimana menurut kalian teman-teman? Itulah lucunya mereka, teman-teman, ya. Ibu Megawati Soekarno Putri, Ibu mendapatkan kritikan pedas dari mulut netizen gara-gara Ibu memerintahkan kepala daerah dari PDIP untuk tidak ikut retreat di Magelang karena Pak Hasto ditangkap KPK. Ini isi komentarnya para netizen itu. Saya bacakan. Kepentingan partai di atas kepentingan negara. Mantap dah Bu D1 ini. Orang ini nggak mikirin apa kepala daerah yang budgetnya pas-pasan. Belum lagi anggaran panitia terbuang percuma dong karena pesertanya berkurang. Nyusahin aja nih. Dipilih oleh rakyat, Diatur oleh partai. Kepentingan partai lebih besar dari negara. Yang milih rakyat malah jadi boneka megaloman. Jadi jangan pernah pilih calon dari PDIP. Percuma mereka boneka mega. Ini Bu, ini adalah suara curhatan hati para netizen. Jangan tersinggung dan jangan sakit hati loh Bu. Oke, teman-teman, ya. Di sini kita bisa melihat bahwa Bu Mega ini suka mengatur-ngatur para kadernya tanpa melihat jabatan dan status mereka apa. Namanya sekalipun presiden, namanya dia anggap itu adalah kader partainya, petugas partainya, dia harus nurut manut. Itu mungkin yang dilakukan kepada Pak Jokowi. Sampai di satu titik mungkin Pak Jokowi merasa dalam hati bahwa ini tidak benar. Mungkin 1, 2, 3, 4, 5 permintaan atau perintah Bu Megawati masih sejalan dengan pemikiran Pak Jokowi. Tapi kemudian lama-lama Pak Jokowi mungkin merasa bahwa, waduh, kok ini selalu menentang, melakukan hal-hal yang tidak menguntungkan rakyat, ini gimana ini? Jadi Pak Jokowi mungkin itu berdebat dengan hati nuraninya, mau ikut ketua partai. Akhirnya Pak Jokowi, sampai satu titik Pak Jokowi keluarkan statement seperti ini, saya pertaruhkan reputasi politik saya demi kepentingan rakyat. Ya, terbukti
Dia rela diolok-olok oleh ketua umum dan kader-kader lainnya di salah satu acara dalam partainya sendiri. Kalian masih ingat yang Jokowi itu loh, kalau nggak ada PDIP kasihan deh. Kemudian semua kadernya itu turut ketawa, cengengesan, menertawakan Pak Jokowi. Dia rela direndahkan untuk melawan perintah Mak Banteng ini teman-teman, untuk kepentingan rakyat. Pengorbanan Pak Jokowi ini yang mereka tidak pernah mengerti para pembencinya. Tapi saya percaya banyak mayoritas rakyat Indonesia yang tahu akan hal ini. Kepala daerah dari PDIP sudah di Magelang kumpul di sebuah kafe berjarak 2,9 kilo dari lokasi retret. Terlihat Gubernur Bali Wayan Koster dan Bupati Buleleng Inyoman Sujidra tiba di lokasi. Mereka menunggu arahan untuk selanjutnya masuk ke Akmil mengikuti retret. Kepala Tapi daerah. apakah masuk atau tidak ya? Ada yang bilang katanya retreat gak penting, gak ada undang-undangnya. Tapi coba deh denger kader partai ini ketika sebelum dilantik ataupun disumpah jabatan, apa dia beliau ngomongnya? Dengerin nih, kayak gini ngomongnya. Kepala daerah tentunya tunduk, taat, patuh pada apa yang dipersiapkan oleh pemerintah pusat. Karena undang-undang yang mengatur tentang hubungan pemerintah daerah dan pemerintah pusat itu ada 152 kata. Kebetulan waktu itu saya termasuk yang menyiapkan, jadi saya hafal dan tahu banget bahwa yang namanya pemerintah daerah itu dalam koordinasi pemerintah pusat, sehingga apa yang dipersiapkan oleh Presiden Prabowo untuk retreat dan sebagainya, seyogyanya semua kepala daerah mengikutinya dengan baik. Dan ini video setelah dilantik dan adanya surat edaran dari ketum partainya. Apa dia? Ini dia statementnya. Bapak ikut retret hari ini, Pak? Bapak ikut retret nggak, Pak, hari ini, Pak? Ya, assalamualaikum. Lihat kan, bedanya 180 derajat ya. Awal beliau sebelum dilantik sama setelah dilantik dan adanya surat edaran. Jadi kalian bisa nilai sendiri nih, apakah beliau itu sebenarnya mau manut sama presiden atau tidak ya. Coba deh komen di kolom komentar, menurut kalian siapa yang blunder? Petugas partai. Update ya, mungkin Pak Bimar ya yang tahu. Ya, kita apa yang nggak hadir ini kan yang belum ada keterangan. Ya bisa mungkin karena masalah gangguan perjalanan atau mungkin masalah kebijakan partainya. Saya menganggap bahwa kegiatan orientasi partai ini sangat penting. Bukan kepentingan pusat, kepentingan daerah itu sendiri. Supaya rekan-rekan kepala daerah ini memiliki bekal yang cukup sebelum 5 tahun nanti melangkah. Ini hanya kegiatan 7 hari dibanding dengan 5 tahun mereka akan bekerja. Mereka punya waktu untuk bertemu dengan kepala daerah lainnya. Lihat sini cair sekali tadi. Ini baru 1,5 hari ya. Sudah cair, mereka saling kenal. Satu kamar ternyata nggak satu daerah. Tadi saya datang dengan Pak Bima satu tenda. Ada yang dari Jawa, dari Seragen kalau salah, ada yang dari Timur, ya ada yang dari Ambon, gabung, saling kenal. Itu yang kita harapkan. Update ya, pentingnya pembekalan wajib untuk dibekali teman-teman ya. Ini untuk kepentingan daerah yang dimana akan 5 tahun mereka pimpin, agar supaya mereka mempunyai wawasan yang luas, mempunyai pengetahuan yang lebih lagi untuk bagaimana cara untuk membangun daerah mereka dengan bekal yang baik. Lebih pilih jadi petugas partai, diam 1000 bahasa, respon Gubernur DKI Jakarta saat ditanya wartawan ikut retreat atau tidak. Ini yang tadi teman-teman ya. Presiden Prabowo diboikot Megawati. Megawati dilawan emosinya. Diemin aja. Ntar juga keok sendiri. Ya saudara, ini memang menjadi berita yang viral di Indonesia, dan ini diamati oleh luar negeri.
Dan bagaimana sikap Prabowo terhadap masalah ini, ya, bahwa pembekalan itu, pembinaan kepala daerah ketika terpilih itu adalah memiliki dasar undang-undang, ya. Jadi setiap kepala daerah yang terpilih biasanya itu harus masuk program pembinaan di Lemhanas. Tapi di era Prabowo itu langsung dibuat oleh Kementerian Dalam Negeri, ya, dan ya tentunya di sana sangat penting sekali untuk membagikan visi bersama, karena nggak mungkin daerah itu bekerja sendiri. Dia harus bekerja sama dengan pemerintah pusat. Dan yang lebih seru lagi, dari larangan untuk ikut acara retreat, banyak juga yang nekat ikut aja gitu dan mengabaikan perintah Megawati. Berarti kadernya udah pada nggak loyal. Memang menjadi suatu dilema bagi kader PDIP. Iya. Ini kan ceritanya ada nenek-nenek lagi marah. Ada nenek-nenek lagi sebel gitu ya, dan sebel langsung membuat surat edaran. Alasannya sepele, karena Hasto ditangkap. Nah, Hasto ditangkap kan karena ada perbuatan pelanggaran hukum. Terus ada hubungan apa sih dengan pembinaan kepala daerah? Biasa Pak Caper. Nah, inilah uniknya Megawati. Ya. Jadi memang susah kalau wanita sudah makin tua dan kemudian punya penyakit narcissistic personality disorder. Ini makin sulit dihadapi. Ya. Kita banyak sekali menemukan di masyarakat orang-orang yang punya penyakit itu. Dan menurut saya, Pak Jokowi sudah benar menghimbau para kader PDIP yang sudah terpilih jadi kepala daerah agar tetap mengikuti acara retreat. Ya, karena penting kan teman-teman. Ya, itu seperti anak-anak saja ya teman-teman. Ya, orang kalau udah ketua teman-teman ya, itu sifatnya akan kekanak-kanakan dalam mengekspresikan emosinya, ya, mengekspresikan kemarahannya. Ya, sudah tidak lagi berpikir secara dewasa. Tapi ada juga orang yang makin tua makin bijaksana ya. Tergantung juga teman-teman. Di sini ini adalah bentuk perlawanan sebenarnya kepada Pak Prabowo. Ini kan Bu Megawati ini sakit hati kan dengan Pak Prabowo, dengan KPK yang sudah menahan sekjen kesayangannya. Sakit hati banget teman-teman. Nah, kemudian dilangsunglah keluarkan surat edaran untuk menunjukkan bahwa dia itu mempunyai kuasa atas kader-kadernya. Seperti memberikan perlawanan atau seperti pembahasan tadi Megawati boykot Prabowo. Menunjukkan perlawanan kepada Pak Prabowo dengan menunjukkan bahwa dia itu punya kuasa. Dia itu mempunyai perintah yang tidak bisa dibantah oleh kadernya. Ya, satu sisi dia tetap sakit hati karena Hasto ditangkap. Tapi lihat kenyataan yang ada ya, kader-kadernya itu nekat ikut juga teman-teman ya. Saya melihat di berita bahwa ada kader-kader dari PDIP yang nekat ikut retreat tersebut. Itu sakit hatinya double teman-teman ya. Ya, sakit hatinya itu bertambah karena udah sakit hati karena sekjen kesayangannya ditahan. Sakit hati juga ada kader-kadernya yang membangkang terhadap perintahnya. Yang dimana itu dalam kamus Megawati bahwa selama kamu ada dalam PDIP, kamu itu petugas partai, nggak boleh membantah. Tapi ya, pasti setiap kader-kader yang ada pun sudah mulai berpikir untuk, aduh, saya taat kepada pemerintah saja daripada
taat kepada ketua partai, dipecat juga nggak apa-apa atau gimana ya. Seperti yang Pak Tito katakan bahwa partai itu adalah kendaraan politik untuk seseorang bisa menjadi kepala daerah atau sebagainya, teman-teman. Jadi ketika seseorang sudah menjabat, tidak wajib untuk pejabat itu lebih mementingkan atau lebih taat kepada perintah ketua umum daripada kepada pemerintah pusat, perintah presiden. Itu saja sudah menjadi tanda tanya kepada kita, teman-teman ya. Apakah selama 10 tahun ini hal yang sama dilakukan ya? Oke, jadi perintah-perintahnya itu bisa beragam karena kalian tahu 10 tahun ke belakang itu banyak kader-kadernya di pemerintahan ya. Dan ya kalian tahu ya, sesuai dengan perintahnya terjadi. Silakan tulis pendapat dan tanggapan kalian di kolom komentar. Saya pamit, see you in the next video and God bless.